Haleluya, hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Seringkali disebut dengan apa? Jumat Agung, ya. Nah, hari ini saya akan berbicara satu judul firman atau tema, yaitu kehancuran yang memulihkan atau kehancuran yang membawa pemulihan. Kehancuran yang membawa pemulihan, ya. Nah, saya ajak kita buka dulu, saudara. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15, langsung kita sambung terus dengan Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Saya akan baca, saudara. Ya. Ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Haleluya. Saudara,
inilah kisah yang merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya tentang nanti Yesus itu akan menderita, disiksa, dan puncaknya disalibkan. Ini yang kita kenal dengan istilah Paskah. Saya pernah jelaskan Paskah itu dari kata bahasa aslinya artinya Pesak. Pesak itu artinya hanya berlalu, hanya lewat, tetapi tidak mampir. Itu disebut dengan Pesak. Nah, istilah ini mulai terjadi waktu bangsa Israel, Tuhan perintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah penindasan, tanah perbudakan, 400 tahun tanah Mesir untuk maju, keluar untuk menuju kepada apa? Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Fir'aun tidak rela melepaskan mereka. Kenapa? Mereka sudah 400-an tahun menjadi budak. Akhirnya apa? Tuhan turunkan tulah demi tulah. Ingat ada berapa tulah? Tulah pertama tetap Fir'aun keraskan hatinya. Seterusnya sampai tulah 9 pun tidak digubris oleh siapa? Oleh Fir'aun. Dan akhirnya tulah ke-10 diturunkan. Kematian seluruh anak sulung. Dari anak manusia sampai seluruh ternak. Yang namanya anak sulung semua mati. Termasuk anak sulung dari Fir'aun. Sejak saat itulah akhirnya apa? Mereka Fir'aun melepaskan. Nah, tapi sebelum peristiwa tulah ke-10 turun, Tuhan perintahkan kepada Musa, suruh setiap orang Israel membawa korban sembelihan darah yang tertumpah itu. Lalu setiap darah dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Supaya apa? Waktu tengah malam tulah kematian melewati. Dan setiap rumah di mana ada darah itu yang teroles, rumah itu mengalami cuma dilewati oleh kematian kekal tulah 10 itu. Itu gambaran tentang siapa? Nanti Yesus akan datang. Dia akan dikorbankan, dia dibilang seperti anak domba itu, ya kan? Dan setiap orang dalam hidupnya, dalam manusia rohnya, di dalam hatinya, setiap anak manusia yang ada olesan darah anak domba, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia hidup di dalam kekekalan bersama Yesus. Itulah Paskah. Nah, dari apa yang baru kita baca ini? Ini nubuatan daripada Nabi Yesaya. Dan akhirnya 700 tahun kemudian maka digenapilah apa? Nubuatan itu. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan berikan tema kehancurannya yang membawa apa? Pemulihan. 700 tahun kemudian maka penggenapan itu digenapi dalam Matius pasal 27. Yesus akhirnya datang ke dunia, dia lahir, lalu dia mati. Dengar baik, dia bukan sekedar mati, tapi dimatikan. Dia dihancurkan, supaya apa? Supaya dalam dia hidup kita yang hancur, dipulihkan di dalam dia. Amin. Kemarin saya sebenarnya pengen beli itu saudara, waktu kami jalan ke daerah Via Dolorosa, di situ dijual itu, mahkota duri itu. Panjang duri itu kurang lebih sekitar 4-4,5 senti. Udah bulat, saudara tuh kayak bulatan kayak ban gitu kecil. Saya pikir ini bagus juga, cuma saya pikir kalau saya beli, saya simpannya di mana? Itu kan duri semua, saudara. Lihat. Jadi saudara tahu waktu itu Yesus dipakaikan itu. Itu mahkota penghinaan. Saudara bayangkan itu ditekan masuk. Dan saya mau beritahu saudara, kepala itu luka sedikit tuh darahnya banyak. Makanya Alkitab bilang wajahnya tidak lagi merupakan seorang anak manusia, tidak dikenal. Karena apa? Darah semua itu mengucur menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya pun tidak kelihatan karena apa? Darah itu. Jadi saudara lihat Yesus dihancurkan. Yesus itu dihancurkan, dia dimatikan. Tapi ada kabar baik justru bagi kita. Kematiannya, kehancuran membawa kita kepada pemulihan hidup. Amin. Maka saya bilang nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tokoh agama boleh banyak, bahkan agama boleh banyak. Tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena di bawah kolong langit tidak ada satu nama diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Dia rela dihancurkan supaya kita yang hancur mendapat pemulihan. Amin.
Nah ini nubuatan daripada Nabi Yesaya 700 tahun dan akhirnya itu digenapi, saudara. Nah sekarang kita akan pelajari satu persatu karena kita akan masuk ke dalam perjamuan. Saya nggak tahu nih anggur yang baru ya. Anggur 30 tahun nih saudara. Saya beli di Kana. Ada yang 15, ada yang 30. Saya rasain dulu 15, manis banget. Tapi begitu rasa 30 tahun, manis-manis agak sedikit pahit-pahit. Seperti durian kan yang paling mantap tuh agak pahit-pahit. Nah itu. Ya nanti sebentar kita nikmatinya ya. Nah sekarang pertanyaan, kenapa Yesus harus dihancurkan hidupnya padahal dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat dosa. Tapi kenapa yang harus dia dihancurkan? Ini kita pelajari hari ini. Yang pertama, alasan pertama kenapa Yesus harus dihancurkan hidupnya padahal dia tidak berbuat dosa sedikit pun. Yang pertama saya jumpai, dia dihancurkan alasan pertama untuk menggantikan setiap orang yang berdosa. Jadi Yesus dihancurkan, dia dimatikan sampai puncaknya, dia digantung, dipaku di atas kayu salib. Alasan pertama kenapa ini dia harus alami, yang pertama untuk menggantikan setiap orang yang berdosa termasuk saudara dan saya. Ini alasan pertama. Jadi sebenarnya yang harus dihancurkan dan dipakukan siapa? Kita. Tapi dia ambil alih, ditanggungkannya dalam hidupannya. Makanya perhatikan di ayat yang ketiga sampai 8. Perhatikan di dalam Yesaya 53 tadi, ayat 3 sampai 8. Ia dihina. Dipakai mahkota itu mahkota penghinaan. Dan dihindari orang, siapa lagi mau lihat dia? Tapi waktu dia melakukan mujizat 5.000 orang, semua pada datang kan, hari makan ya kan? Ya kan? Memang orang senang yang gitu-gitu. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, lihat. Dan dari kita, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya apa? Kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengalami jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan. Jadi Yesus sempat ditahan, saudara. Kemarin saya juga masuk lihat dalam kubur dia punya penjara itu di bawah tanah juga, kita sempat berdoa di situ. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi alasannya kenapa Yesus harus dihancurkan hidupnya padahal tidak berdosa. Alasan pertama, untuk menggantikan setiap kita orang yang berdosa. Jadi dia menggantikan kita, saudara. Seharusnya kita yang ditangkap, kita yang dicambuk, ya kan? Itu cambuk Ibrani loh, itu cabang 3. Itu ada kayak mata kail ya, saudara tahu. Kayak dari paku gitu dibuat, lalu itu diikatkan. Jadi waktu itu dihantamkan ke tubuh Yesus, itu masuk dalam apa? Dalam tubuhnya. Begitu ditarik, robek, darah keluar. Itu disebut dengan bilur. Sadis nggak? Ngeri nggak? Saya pikir belum ada orang yang tersiksa seperti Yesus. Belum ada. Satu-satunya di bawah kolong langit sepanjang abad. Hanya satu pribadi yang mengalami itu. Itulah Yesus. Kenapa dia mau lakukan? Satu saja. Alasan pertama, menggantikan saudara dan saya. Karena dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Amin.
Makanya Paulus katakan, coba buka 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Bukan berdosa saja, tidak mengenal. Dia kenal dosa aja tidak. Dia yang tidak mengenal telah dibuatnya menjadi apa? Menjadi dosa karena siapa? Karena kita, saudara dan saya. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan berdosa karena kita. Supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara lihat, dia tidak mengenal loh. Tapi dia dijadikan berdosa karena kita semua, karena pelanggaran-pelanggaran manusia, ya kan? Saudara lihat, ini alasannya kenapa Yesus harus dihancurkan hidupnya tanpa mengenal dosa. Kenapa? Alasan yang pertama, karena dia menggantikan setiap saudara, setiap kita, semua kita, bahkan seluruh manusia seisi dunia ini. Dengar baik, Yesus mati bukan untuk orang Kristen. Yesus mati untuk semua orang. Tapi itu kita akan alami waktu kita meresponi kasih setianya dalam hidupan kita. Amin. Setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita akan alami itu waktu kita meresponinya. Tapi dia dihancurkan intinya karena menggantikan saudara dan saya. Tadi saya dengar, lihat ada kata-kata Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia teriak terakhir kali sebelum menyerahkan nyawanya. Ada 7 perkataan, salah satu itu. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, kenapa dia melihat Allah pergi meninggalkan dia? Kenapa? Karena memberikan satu jaminan dan kepastian. Dosa seluruh manusia sudah ditanggungnya. Karena dosa manusia ditanggungnya, Allah itu tidak bisa bersekutu dengan dosa. Makanya Allah pergi meninggalkannya. Artinya apa? Ada satu jaminan. Yesus mati disalibkan, benar-benar menanggung dosa setiap kita. Amin? Luar biasa saudara, ya kan? Nah itu sebabnya hari ini saya mau katakan, hargailah pengorbanan Yesus itu. Amin? Hargailah, jangan menyalibkan dia setiap hari. Jujur saya katakan. Waktu kita tidak mau menghargai Tuhan, kita tidak mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, masih hidup kompromi dengan dosa, berarti kita menyalibkan Yesus untuk 2 dan 3 kali dan seterusnya. Biar cukup 1 kali dia disalibkan untuk kita, supaya kita dibebaskan dari segala kutuk maut itu. Amin. Nah ini alasan pertama. Kenapa Yesus harus dihancurkan hidupnya padahal tidak berbuat dosa, bahkan tidak mengenal dosa? Alasan pertama, menggantikan saudara, menggantikan saya, menggantikan kita semua. Amin. Ini luar biasa. Gak ada tokoh agama yang berani mau seperti itu. Tidak ada nabi mau melakukan seperti itu. Tunjukkan di mana ada nabi yang melakukan itu. Cuma berikan perintah, tapi tidak melakukan. Kalau Yesus bukan, dia melangkah menggantikan kita yang berdosa. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat semua sudah menjadi berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dia menggantikan kita supaya maut itu terlewati dari kehidupan kita. Amin. Inilah Paskah. Jadi yang pertama, Yesus harus dihancurkan padahal dia tidak berdosa untuk menggantikan setiap kita hari ini. Itu sebabnya hargailah pengorbanan itu. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus harus dihancurkan hidupnya padahal dia tidak mengenal dosa sedikit pun? Alasan yang kedua saya pelajari Alkitab, untuk menggenapi tuntutan Torah. Untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Itu dari bahasa asli Torah disebut. Jadi dia harus mati, dihancurkan untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Perhatikan ayat 10 sampai ayat 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan.
Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan apa? Banyak orang oleh hikmatnya. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saya ulangi ayat ke-11. Bagian terakhir, atau dari sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan apa? Banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kejahatan mereka dia pikul. Jadi yang alasan kedua, kenapa Yesus harus dihancurkan? Alasan kedua, untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat, siapa yang bisa menggenapi? Dia selamat. Siapa yang bisa melakukan secara sempurna, dapat menggenapi secara total, maka dia pasti selamat. Itu tuntutan hukum Taurat. Ada berapa yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa? Ada 10. Siapa yang bisa menggenapi 10-10 secara sempurna, dia pasti selamat. Pertanyaannya, ada tidak yang bisa menggenapi? Tidak ada. Tidak ada. Makanya akhirnya hukum Taurat itu bukan lagi untuk membuat kita bisa lakukan, tapi itu sebagai rambu-rambu yang mengingatkan kita, kata Alkitab, bahwa kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Supaya apa? Nanti ada penggenapan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus masa akan datang pada konteks zaman itu. Maka Alkitab bilang apa? Taurat bukan untuk membuat kita menyelesaikan dosa, tapi membuat kita menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa. Kapan penyelesaiannya? Waktu nanti Yesus disalibkan di atas kayu salib. Makanya Yesaya katakan, buka Yesaya pasal 64 ayat 6. Tidak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Tidak ada, saudara. Segala kebaikan kita, amal saleh perbuatan kita tidak bisa. Lihat Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Segala kesalahan kami seperti apa? Kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh apa? Lihat, segala kesalahan kami seperti apa? Kain kotor. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita, itu dilihat dari konteks Allah melihat, itu hanya kain kotor. Saudara tahu kain kotor? Nanti kalau mau coba, nanti saudara lihat jendela, saudara semprot dengan pencair pembersih, kan butuh dilap. Setelah lap, ambil kain kotor, lalu saudara lap. Saya mau tanya, tambah bersih enggak? Hah? Belepotan enggak karu-karuan. Yesaya berkata, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Mana mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik? Tidak bisa. Itu sebabnya Yesus menggenapi tuntutan itu. Orang yang berbuat dosa harus mati. Dia bilang, tanggungkanlah itu atas hidupku. Sehingga dia mati menggenapi tuntutan itu. Makanya sekarang kita tidak lagi perlu apa? Menggenapi itu, tapi kita hanya percaya kepada Dia. Dia yang bagaimana? Dia yang sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat akan diselamatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, berarti aku masih hidup harus berbuat baik enggak? Hah? Masih harus berbuat baik enggak? Harus. Itu sebagai buah.
Tetapi perbuatan baik bukan untuk diselamatkan, tapi aku berbuat baik karena aku sudah diselamatkan oleh Yesus. Sama nggak? Berbuat baik untuk selamat dengan berbuat baik karena sudah selamat beda nggak? Kita perbuatan baik, kita harus, Alkitab bilang biarlah semua orang tahu tentang kebaikanmu. Kita disuruh berbuat baik, suruh beramal, suruh melakukan hal-hal yang baik, betul. Tapi kita lakukan bukan untuk selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Bahkan tuntutan Yesus lebih berat. Hukum Taurat masih ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau lu mukul gua sekali, gua tampar lu sekali, impas. Tapi Yesus bukan. Orang menganiaya engkau, berkati, doakan dia. Pipi kananmu dipukul, kasih juga pipi kirimu. Lebih berat enggak? Tapi kita bisa lakukan itu karena Yesus sudah menang dalam kebangkitan nanti hari Minggu. Amin. Ini bedanya. Jadi sebenarnya hukum dalam Yesus dengan hukum Taurat itu lebih berat hukum dalam Yesus. Tapi hukum Taurat itu mengajarkan kalau kamu bisa berbuat itu kamu selamat. Kalau Yesus bukan keselamatanmu, sudah aku berikan. Aku menanggung kematianmu. Maka sekarang kamu tinggal percaya kepada aku karena aku sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat itu. Buka Matius 5 ayat 17. Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka apa? Bahwa aku datang untuk meniadakan apa? Atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Untuk menggenapinya. Tuntutan hukum Taurat, siapa berbuat dosa harus mati. Dia datang, dia bilang, oke, kematian itu tanggungkan atas hidupku. Maka dia bilang, aku bukan meniadakan, menggenapi. Alkitab jelas berkata dalam Roma 3 ayat 23-24, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kita bisa melihat di sini, saudara lihat. Yang kedua, kenapa dia harus dihancurkan? Karena apa? Untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Makanya sekarang kita tidak perlu lagi melakukan itu. Kita hanya percaya kepada Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Amin. Jadi bukan melakukan kebaikan buat selamat, tapi aku melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya, jadi itu dia sudah menggenapi. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Korintus, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi saudara lihat, yang pertama, kenapa Yesus harus dihancurkan padahal dia tidak berbuat dosa, bahkan tidak mengenal dosa. Alasan pertama, menggantikan setiap saudara dan saya. Dia pasang badan, menggantikan kita. Yang kedua, seluruh tuntutan hukum Taurat digenapinya di dalam dia. Hukum Taurat, siapa yang mau selamat berbuat baik. Kalau tidak bisa satu saja gagal dari tuntutan itu, engkau pasti mati binasa. Ternyata tidak ada yang bisa. Oke, sekarang tanggungkan hukum itu. Upah dosa adalah maut. Biar maut itu timpakan dalam aku. Makanya terakhir tadi, Eli, Eli, lama sabatani. Dia lihat Allah meninggalkan dia bapaknya. Kenapa? Dosa sudah ditanggungkan semuanya atas dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, saudara. Kenapa dia harus dihancurkan tanpa berbuat dosa sedikit pun? Yang ketiga, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat masuk dan menikmati hadirat Allah. Jadi yang ketiga, kenapa dia harus dihancurkan? Supaya setiap orang percaya kepada dia, percaya kepada Yesus, dapat masuk dan menikmati hadirat Allah. Buka Injil Matius pasal 27. Matius pasal 27 kita lihat.
Ini waktu dia diserahkan untuk disalibkan. Sudah? Matius 27 ayat 50 sampai 51 saya baca. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Apa yang dia serukan? Eli, Eli, lama sabachthani. Lah Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu apa? Menyerahkan nyawanya. Perhatikan ayat 51. Dan inilah, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, tadi sudah dibacakan. Terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Lihat, waktu dia setelah Eli, Eli lama sabachthani, dia teriak itu. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya, tiba-tiba tabir bait Allah itu terbelah dua dari atas ke bawah. Kalau saudara pelajari bait Allah, ada tembok, lalu setelah itu ada apa? Halaman, baru halaman masuk namanya ruang suci. Lalu dari ruang suci ada satu ruangan lagi yang namanya ruang maha suci. Itu tertutup oleh sebuah tirai. Dan itu tidak bisa orang masuk. Satu-satunya boleh masuk hanya imam-imam yang sudah ditetapkan untuk itu. Saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu. Apa tugasnya imam tuh? Tugas imam itu kan sebagai perantara antara Allah dengan manusia, khususnya orang Israel yang berdosa saat itu. Lalu apa? Dia masuk membawa korban sembelihan itu, yang namanya korban pengampunan dosa. 1 tahun 1 kali. Dia masuk dengan perlengkapan pakaiannya, pakaian efod dan sebagainya. Lalu saya pernah jelaskan ada gemerincing bunyi kayak orang jualan sate atau saudara yang zaman dulu, sekarang udah nggak ada kali ya kan. Kering. Dia pakai bagian badannya, lalu ada tali yang diikatkan dari bagian tubuhnya, tali itu keluar terus sampai ke halaman. Kenapa harus seperti itu? Nah, fungsi daripada gemerincing itu, orang dapat mendengar selama dia beraktivitas dalam ruang maha kudus itu. Begitu sudah tidak kedengaran lagi, apa yang terjadi? Mati. Berarti ada sedikit kesalahan dilakukan oleh imam, pasti mati. Nah, fungsi tali untuk apa? Tali itu untuk tarik mereka dari luar. Supaya tarik itu imam tadi seandainya mati. Pertanyaan, kenapa tidak ada yang masuk menggotongnya? Mau masuk, mati. Saya mau tanya, kemarin kami dijelaskan juga. Kemarin di daerah Bethlehem itu ada satu miniaturnya lah, dijelaskan semua, termasuk kerubim itu yang ada sayap, ya kan? Meskipun dalam Alkitab juga udah diceritakan itu, saudara lihat. Saudara lihat, begitu susahnya orang berhadapan dengan Allah. Dan itu berulang-ulang setiap tahun. Karena apa? Tidak bisa terselesaikan. Makanya setiap tahun imam-imam ditetapkan harus masuk ke ruang maha suci itu, membawa korban pengampunan dosa. Itu berulang-ulang. Kenapa? Tidak sempurna, saudara. Amin. Tapi perhatikan tadi ayat 50. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit baru dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi waktu Yesus telah teriak, Eli, Eli lama sabachthani, lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, terjadi gempa dan retak itu tirai pemisah robek dari atas sampai ke bawah. Apa maknanya? Setiap orang sekarang di dalam Yesus bisa masuk hadirat Allah, menikmati hadirat Allah. Amin. Kita semua bisa datang ke hadirat Allah sekarang tanpa perlu lagi lewat imam-imam. Kenapa? Alkitab mencatat dia adalah imam besar agung kita. Dalam Ibrani 4 ayat 14-16 baca di rumah, dia disebut imam besar agung. Dan korban itu bukan lagi ternak yang dibawa, dirinya menjadi domba sembelihan itu. Makanya dibilang 1 kali untuk selama-lamanya korbannya dia, karena sempurna. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi berulang-ulang seperti dalam konteks perjanjian lama, saudara. Karena Yesus sendiri jadi domba persembahan itu. Dia disembelih, dia disiksa. Puncaknya apa? Dipakukan di atas kayu salib. Maka dia sebut imam besar, imam agung besar kita.
Dalam Ibrani 4 ayat apa? 14 sampai 16. Jadi saudara lihat, kenapa Yesus harus dihancurkan padahal dia tidak berbuat dosa. Yang ketiga, agar supaya setiap orang percaya kepadanya dapat masuk dan menikmati hadirat Allah. Sekarang kita bisa menikmati kan? Kapanpun, dimanapun. Bahkan tempatnya tidak terbatas. Di sini kita dapat menikmati hadirat Allah. Amin. Hari ini kita dapat menikmati. Tapi maaf saya harus katakan ini. Tapi seringkali saudara lihat. Respon kita kepada Allah itu kadang-kadang hilang. Respon kita untuk kebaikan dan kasihnya itu kadang-kadang begitu rendah. Kita tidak menghormati dia. Kita tidak respect lagi pada dia. Contoh, banyak orang datang ke gereja sampai di gereja cuma main handphone, lagi ibadah dengar firman lagi diberitakan. Saudaramu bilang, saudara respon Tuhan. Ada lagi yang saya pernah lihat duduk ngelujur gini, dengar firman Tuhan. Lu pikir nih warteg apa? Lu betul saudara, tunjukkan dong respon kita di hadirat Allah itu. Zaman dulu gak bisa. Makanya waktu dia mati, dia teriak itu, tiba-tiba tabir terbelah dua antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu berbicara tentang setiap orang bisa datang langsung berjumpa dengan Allah melalui dia. Hidup dan menikmati hadiratnya. Amin. Hargai respon itu. Kadang-kadang, apalagi sekarang enggak, di sini enggak ada. Firman orang lagi khotbah, lagi pujian. Baca, aduh, buat saya ini penghinaan saudara. Penghinaan jujur. Ini penghinaan saudara. Maka saya suka senang saudara dengan gereja-gereja lain selama ibadah matikan handphone. Supaya apa? Konsentrasi kita menghormati dong hadirat Allah. Saya selalu bilang Tuhan Yesus itu pemurah tapi bukan murahan. Makanya tidak ada bisa menyelesaikan dosa, dia harus mati. Amin. Agar setiap orang yang percaya dapat masuk dan menikmati apa? Hadiratnya. Saya mau tanya saudara pagi hari ini. Apa bentuk penyembahan yang paling tinggi dan yang terdalam? Ada yang bisa jawab enggak? Tolong jawab. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Bentuk penyembahan tertinggi, terdalam kepada Allah, kepada Yesus. Apa bentuk yang tertinggi dan terdalam? Haleluya, haleluya itu. Yang tertinggi dan terdalam adalah respon hati kita kepada Allah di dalam Yesus. Itu penyembahan yang tertinggi. Kita akan bawa kapanpun dan dimanapun kita berada. Sehingga kita menunjukkan aku inilah orang-orang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah pada Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu respon. Ini kan jadi gaya kan. Mulai ada nanti ibadah gereja seperti ini yang haleluya, kita menyembah Tuhan, haleluya ya kan. Itu kan tahun 86-an kurang lebih saya kalau nggak salah ingat. Mulai masuk ke Indonesia. Dulu kan nggak ada ibadah seperti itu kan. Ini kan jadi kayak liturgis kan. Nah orang pikir itu sudah menyembah. Menyembah bukan itu, respon kita pada korban Yesus yang luar biasa. Sehingga kita menghargainya. Itulah penyembahan yang benar. Yang terdalam dan tertinggi yang kita berikan bagi dia. Amin. Saya bukan katakan tidak boleh, itu hanya salah satu. Tapi apa artinya itu kalau kita tidak memiliki hati yang meresponi dia? Buat apa? Itu hanya jadi liturgis yang mati. Kan dalam perjanjian lama ada 3 hukum. Yang namanya hukum moral, hukum seremonial peribadatan. Nah ini kan hukum peribadatan kan yang kita buat. Dan hukum sosial. Tapi penyembahan yang benar, dia bawa seluruh hidupnya karena meresponi kasih Allah dalam seluruh aspek hidupnya. Sebagai seorang pengusaha, sebagai orang karyawan, apapun hidupnya di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, dia menunjukkan aku meresponi Allahku dalam Yesus yang udah mati gantikan aku. Amin. Dia meresponi, menunjukkan sikap itu penghormatan kepada Allah. Itu penyembahan yang tertinggi dan terdalam. Ayo saudara hari ini, lewat kematian Yesus, kita peringati 2023 tahun yang lalu kurang lebih sudah terjadi. Yang ketiga supaya apa?
setiap orang yang percaya kepadanya dapat masuk dan menikmati hadirat Allah. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini dalam peringatan ini kita tahu 2023 tahun yang lalu Yesus dihancurkan. Di Taman Getsemani itu dia bergumul 3 kali. Alkitab mencatat berkata tetesan darah keringatnya bagaikan darah. Para pakar psikolog berkata kemungkinan Yesus mengalami pemecahan pembuluh darah karena stres tertekan. Dia ingat besok pagi dia harus diserahkan dan harus digantung dan dipaku atas kayu salib. Makanya 3 hal yang dia berdoa, 3 kali dia berdoa. Permintaannya, jika boleh cawan ini berlalu daripada aku Bapa. Tapi dia akhiri, biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. 3 kali doa yang bersama berulang-ulang. Begitu pagi hari, datang tentara Romawi menangkapnya, dihadili dia, puncaknya dipakukan di atas kayu salib. Tekanan berat yang dia harus alami, tubuh hancur, tidak merupakan lagi seorang anak manusia, kata Alkitab, tidak dikenal. Kenapa? Dia mengasihimu, dia mengasihiku. Amin. Supaya apa? Untuk menggantikan setiap kita hari ini. Yang harusnya mati tergantung, dia yang gantikan kita. Yang kedua, menggenapi tuntutan hukum Taurat. Saudara bayangkan kalau hidup menurut hukum Taurat, tidak selesai sampai hari ini hidup kita. Kita aja masih bisa berdosa kan, tapi kita bersyukur kan ada kesempatan kan, ngakui Tuhan pulihkan. Zaman perjanjian lama udah selesai, kita tidak akan dapat kesempatan selamat. Makanya dengar baik, mujizat terbesar itu bukan sembuh dari sakit. Bukan lumpuh berjalan, bukan juga mati bangkit waktu doakan. Seperti Lazarus, mujizat terbesar adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga, kenapa dia harus dihancurkan padahal tidak mengenal dosa? Agar supaya setiap kita hari ini dapat masuk dan menikmati hadirat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita nanti hari Minggu akan merayakan peristiwa kebangkitan dia. Haleluya.